Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses berkah selalu untuk kita semua. Amin ya Allah. Kembali di channel YouTube kita Surya Dinata Production dengan slogannya makin antik, makin nyentrik, makin sederhana, makin asik. Luar biasa sekali. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan keluarga kita ya, tamu kehormatan di Surya Dinata Production. Selamat datang ke Kang Cakus, salah satu pengurus Karang Taruna Kabupaten Bogor. Kemudian juga satu lagi ada Kang Uje. Selamat datang Kang Uje. Salam silaturahmi. Siap, sebuah kehormatan bagi kami di sini kedatangan Kang Uje selaku Ketua SPPB ya. Jadi di malam hari ini tentunya kami menerima pengurus Karang Taruna Kabupaten, salah satunya ada Kang Cakus, kemudian Ketua SPPB di sini dalam rangka mempertanyakan katanya ya. Betul. Jadi selama ini alhamdulillah mungkin mengikuti channel YouTube kita Surya Dinata Production. Betul. Nah, ada sebuah pertanyaan besar dan katanya ingin didiskusikan nih bersama-sama. Ya, ya dalam rangka kita ingin semangat bermanfaat ya. Jadi mempertanyakan akan didiskusikan itu terkait masalah 7 pusaka yang selalu digaungkan oleh Surya Dinata Production. Itu katanya. Nah, mudah-mudahan itu slogan Pak ya. Oh, bisa jadi itu slogan. Dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya gitu. Amin ya, amin. Ya. Nah, jadi yang pertama tentunya ya mangga kepada Kang Cakus sendiri untuk menyampaikan apa sih ketertarikannya gitu yang ingin tanyakan. Siap. Gitu kan. Jadi betul saya sudah lama nih mengikuti SP ini. Siap, alhamdulillah. Dan sangat tertarik sekali ketika dengar slogan 7 pusaka ini. Alhamdulillah. Gitu. Siap. Kalau nggak salah sih yang saya tahu 7 pusaka itu sosial, siap, ekonomi, budaya, politik, hukum, HAM, dan digital. Siap, ada 7 ya. Ya betul. Tapi sebelum saya mempertanyakan, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan diri dan bercerita. Oke, mangga. Dengan hadirnya ke sini itu karena apa sih kan gitu. Oke, siap. Gitu. Jadi sebelum saya mengenal PSP ini, emang dulu saya bergerak di bidang sosial Pak. Alhamdulillah. Karena tertariklah dengan slogan ini yang awalnya itu sosial. Sosial. Jadi saya terlahir dari emang komunitas Brooklyn. Brooklyn ya, luar Brooklyn, biasa. ya suatu komunitas di kampung di satu desa berada di desa Ciasmara. Oke. Kita sudah hampir 16 tahun selalu mengatakan bakti sosial. Gitu. Menarik juga nih pertama nih, itu yang pertama di gerakan sosial ini di satu kampung bisa dikatakan pelosok ya. Betul. Nah, ini Ujung menariknya Bogor, Pak. Ujung Bogor. Ujung Bogor, kaki Gunung Gagak. Oke. Betul. Pertanyaan saya ini yang menarik satu. Itu kenapa Brooklyn? Nah, itu dia. Saya juga sempat bingung. Oke, kenapa siap. harus nama Brooklyn? Ternyata terlahirnya nama Brooklyn itu bukan orang Ciasmara. Oh, gitu. Dari sebutan dari orang Cibungbulang. Oh. Karena pada zaman waktu dulu alat transportasi masih minim. Siap. Bisa dikatakan mobilnya mobil jaket lah. Oh, jaket. Jaket. Apa ya kalau bahasa mungkin ininya bahasa kerennya mobil dugul lah. Mobil dugul ya. Jalannya Siap. pun masih rusak. Nah, kata anak Cibungbulang, ayo kita main ke Brooklyn. Gitu. Historisnya seperti Historisnya itu. seperti itu. Oke, jadi oleh orang-orang bawah, daerah-daerah bawah Cibungbulang itu ada bahasa kita main ke daerah Brooklyn. Jadi dibikinlah sekarang jadi komunitas Brooklyn. Brooklyn. Termasuk mungkin Kang Cakutis sebagai ketuanya. Ya. Oke. Jadi ketertarikan saya ingin bertanya kan ke orang Cibungbulang, kenapa dinamain Brooklyn? Ternyata kan orang udah pada tahu Brooklyn itu kan hanya di Amerika. Iya betul. Ya. Ternyata Brooklyn itu kota terkecil di Amerika. Oh gitu. Siap. Mantap. Ada juga di Pamijahan. Nah, Salam sukses berkah selalu sehat untuk keluarga besar Brooklyn. Siap, sukses. Siap. Terima kasih. Oke. Nah, jadilah ketika orang main ke Parabakti,
itu menemukan sebuah kota seperti di Amerika, Brooklyn. Oh ya, mantap. Mantap. Boleh nih. Luar Ya. biasa. Gila. KSP Mantap. kita Boleh silaturahmi lah ke sono. nanti Boleh, ketika boleh. nanti ada acara Kita diskusi saya akan nanti. undang SP dan akan undang juga SPP. Wah. Oke, Amin, mantap. amin, Luar mantap. biasa. Biar tambah Pak Ketua. meriah, tambah nyentrik, Mantap. tambah cantik. Tambah cantik. Gitu. Siap. Nah, jadi setelah saya hidup di Brooklyn, perjalanan sosial saya akhirnya saya itu mungkin apa ya? Karena di Kabupaten Bogor sudah lumayan dikenal di Brooklyn ini. Oke. Nah, dikenalkanlah sama anak Karang Taruna. Oke, siap. Gitu. Mungkin hitungannya terlalu cepat sih sebenarnya. Siap. Saya pernah di Karang Taruna Desa, Mm-mm. langsung ke kabupaten. Ke kabupaten. Nah, kebetulan emang di kabupaten saya di bidang lingkungan hidup dan pariwisata. Lingkungan hidup dan pariwisata. Walaupun dasar saya itu sebenarnya senang di sosial. Sosial. Pak. Sosial ya. Gitu. Karena Makanya Allah mengizinkan ke situ ya. betul, makanya saya tertarik nih untuk berkunjung ke SP ini. Siap, Karena nih yang kata awal ini sosial. Sosial. Gitu. Karena saya ingin menciptakan juga di lingkungan, karena apa ya? Ya mungkin harus dibangkitkan lagi. Siap. Gitu. Karena tidak sadar kita bergerak sosial di luar lingkungan, ternyata di dalam lingkungan pun butuh uluran tangan. Siap. Gitu. Makanya saya ingin lebih jauh lagi. Konsep ataupun slogan ini tercipta oleh siapa dan arah kedepannya akan seperti apa gitu. Mudah-mudahan nih SP ini bisa menjelaskannya. Begitu. Oke, siap. Oke, terima kasih kepada Kang Cakus ya. Salah satu tadi dikatakan bahwa pengurus Karang Taruna tingkat kabupaten yang berangkat historisnya tadi memang betul-betul fondasi dasarnya suka ya terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Dengan menyampaikan tadi yang beliau sampaikan itu menarik juga ya terkait masalah Brooklyn itu ya. Makanya kadang-kadang kita aneh juga kenapa sih ini namanya Brooklyn gitu ya. Ternyata udah dijawab oleh beliau. Sebenarnya sih Pak SP ya tidak asing sih dengan Tidak asing kata-kata ya. Brooklyn. Iya. Udah tidak asing. Cuma ternyata ada juga di Pamijahan. Pamijahan, karena Brooklyn itu ada di Amerika. Iya itu. Dan itu sangat-sangat luar biasa menurut pandangan saya. Nah, disinilah tentunya kenapa misalkan di SP ini ada slogan 7 pusaka ya. Sebenarnya ya kita bersama-sama dari mulai kita sekolah lah sebetulnya. Udah ada ya dulu dibahas-bahas ya. Betul. Sosial, ekonomi berbur gitu, politik Sering lah itu gitu mah. kan. Sering digaungkan ya. Sering digaungkan, tapi kan yang tersulit adalah aplikasi. Aplikasi. Betul. Karena yang namanya kegiatan-kegiatan sosial itu kan ya kegiatan yang kita lakukan tanpa mengharapkan balasan kan. Betul Tanpa sekali. pamrih. Memang betul-betul kita berbuat ya bahasa agama kita ikhlas. Jadi kalau ikhlas di sini secara ininya berarti berbuatnya itu kita mengharapkan balasan dari Allah kan. Nah, apa yang tadi disampaikan bahwa bakti sosial kan siapa yang ngegaji kita kan di saat kita membaktikan diri tentang kegiatan sosial. Nah, contoh di SP ada 2 biasanya kan yang sering kita dengarkan di gerakan sosial itu contoh di dunia pendidikan. Pendidikan ya. Ya. Nah, pendidikan ada pendidikan formal dan non Non-formal. formal. Nah, alhamdulillah keluarga besar kami di sini ya adalah salah satu pendidik. Ada sebuah pendidikan di wilayah Pamijahan, ya tentunya kami juga masuk dari sistem di situ. Nah, kebetulan saya juga salah satu pengurus ya. Nah, berdirinya itu bisa dikatakan dari zaman kuda ngegel besi Udah ngegel besi. sampai sekarang mungkin kuda ngegel roti. Berarti. Nah, dunia pendidikan di salah satu kecamatan Pamijahan mungkin saya bagian di dalamnya itu ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang bisa dikatakan tua. Iya, paling Kenapa tua. kuda ngegel besi tadi? Betul. Yang dulu itu kan yang namanya dunia pendidikan bisa para ketua dan pengurus Karang Taruna Kang Sakus sendiri tahulah gimana sih masa dulu gitu. Masa dulu. Dan bisa kita Sulitnya tanyakan mengemban sulitnya, ilmu. Sangat sulit ya. sulitnya kemudian pengen sekolah itu kan ya dulu mah Jauh sekali. Nah, Penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Nah, sehingga berdirilah di sini sebuah lembaga pendidikan, kemudian memang betul-betul murni sosial dan dakwah, gitu kan. Menjawab kesulitan pada saat itu banyak masyarakat yang maaf gitu ya, di saat dulu juga kan secara ekonomi alat transportasi juga jauh kan gitu.
Nah, itu sekian puluh tahun berarti berdiri. Apalagi zaman jaket itu. Apalagi zaman jaket tadi. Sama kan? Sampai nangkel-nangkel gitu ya. Betul. Gitu. Berarti tahu juga ya ini Iya kan ketua satu SPP. lahirnya dong. Oh, Lahirnya tahun iya. berapa sih? Zaman udah kegel besi. Iya. Jadi intinya ya mudah mengatakan wah kita sosial. Cuman kan secara aplikasinya udah sejauh mana sih? Kita berbuat di bidang sosial. Contoh salah satunya lembaga yang di sini itu yang kita menjadi bagian SP menjadi bagian dari lembaga ini udah melahirkan yang mungkin ribuan mungkin atau jutaan lah mungkin ya. Jadi katakan udah banyak menebar benih di mana-mana. Dari zaman kuda ngegel besi sampai zaman kuda ngegel roti. Ya kalau untuk hari ini mungkin alhamdulillah dunia pendidikan udah berbeda. Semenjak 2005 misalkan kan dengan adanya program pemerintah untuk SD, untuk MI, untuk SMP, untuk Madrasah Sanawiyah, kemudian untuk tingkatan sekolah di atasnya misalkan SMK kejuruannya itu berarti kan adanya perhatian pemerintah lebih lagi 2011-2012 kan dengan adanya program BOS. Diprioritaskan itu Nah, pendidikan. kami berdiri di sini itu wah udah jauh. Udah jauh ya. Udah jauh. Karena Jadi, mungkin maaf saya potong mungkin karena SP ini mungkin terlahir dari emang seorang pendidik ya. seorang pendidik. Makanya sosialnya itu diaplikasikan emang ke sekolah pesantren mungkin seperti itu. Yang kedua misalkan pondok pesantren kan ketua dan Kang Caku sebagai pengurus Karang Taruna Kabupaten kan bisa lihat situasi di sini. Betul. Kami di sini mendidik para santri. Iya. Nah, para santri di sini kami didik. Dan saya juga merasa bangga nih karena saya emang terlahir di Pamijahan ya mungkin di sekitaran SP ini ya. SPS siap. Dan dari dulu emang sudah dengar nama Al-Amin. Al-Amin ini Siap. ke setiap pelosok terdengar lah. Karena pada zaman waktu dulu emang sekolahan masih jarang Pak ya. Masih jarang. Gitu. Bisa terhitung lah Bisa dikatakan di terhitung, Pamijahan. Pak. Gitu. Makanya ya alhamdulillah nih bisa berkunjung dan kita bisa tahu nih tentang slogan yang 7 pusaka ini. Ya, itu. Ya ini baru sekedar Kang Oje nih kita ngebahas masalah sosial. Iya, sosial. Belum ke ekonomi, Ekonomi. gitu. Belum ke budaya, masih ada. politik, Hukum hukum dan dan HAM, digital. digital. Ini ada 7 ini. Gitu. Mungkin salah satunya tadi sudah Iya, disampaikan saya ya sampaikan sama terkait Jakpus masalah gerakan dan juga sosial. disampaikan sama KSP ini Siap. terkait masalah sosial. Nah, mohon maaf saya mohon izin dulu nih. Mangga. Saya juga Memperkenalkan diri dulu ya. dong. Saya di komunitas SWPB. SWPB ya, Alhamdulillah siap. saya saat ini saya masih Ketua Umum SWPB. Ketua Apa Umum itu? SWPB. SWPB Apa itu SWPB SWPB? itu Suara Warga Pamijahan. Oh, berarti Oke. saya juga warga Termasuk- Pamijahan. Oh, Pamijahan. saya juga sama ya. Termasuk Suara Warga Pamijahan SWP Bogor. Suara Oke, Warga siap. Pamijahan Bogor. Bogor. Sebenarnya Wah, luar sudah biasa. mencakup semuanya pun. Oke, betul. OKP yang ada di Pamijahan sebenarnya udah di situ semua. Oke, Cuma luar mungkin kepengurusan itu agak lain berbeda. Siap. Ini saya juga tertarik nih terkait masalah hal yang tadi itu 7 pusaka. Tadi juga sudah sampaikan terkait masalah sosial apa segala macam. Cuma mungkin sebelum ke sosial kan harus diimbangi dengan ekonomi. Kan harus ada ekonomi juga ya kan Cak Gus ya? siap. Nah, ini ekonomi apa nanti akan dipaparkan di pusaka ini. Sedangkan masyarakat sekarang ini kan lebih ke arah ekonomi. Betul. Nah, apalagi sekarang mau menghadapi tahun 2024. Ekonomi dulu gitu. Nah, gampang Ada program. apa dengan tahun 2024? Nah, mungkin Kang Caku juga sudah pada tahu lah seperti Tahunya apa. politik. Nah, tahun politik. Sampai sekarang kan udah mulai nih gesek-gesekan segala macam. Wah, ya. Nah, Jadi intinya 7 pusaka ini ada semuanya ya. ada semuanya di sini. Politiknya juga ada. Pokoknya ini di sini komplit. Siap. Gitu. Mungkin saya hanya bertanya sama Pak SP ini, apa sih nanti ekonomi nanti untuk ke masyarakat, apalagi yang sekarang ini menimba ilmu itu ya jangan sosial, yang penting ekonomi harus diperhitungkan dulu seperti itu. Nah, itu aja sih yang saya pengen ini. Oke, siap. Terima kasih kepada Ketua SWPB ya Kang Uje. Yang kenapa di syiar kita atau di gerakan kita yang kedua itu adalah ekonomi. Nah, disinilah tentunya kita mudah mengatakan juga di saat kita bilang terkait masalah dunia ekonomi. Nah, dunia ekonomi itu sederhana sebetulnya kalau kita bisa melihat. Jadi melihat potensi-potensi yang ada itu biasanya kan orang mengerjakan kegiatan usaha atau ekonomi
yang pertama gerakan kita itu jangan sampai kita itu melakukan kegiatan usaha itu ikut-ikutan. Latah ya istilahnya. Latah disebutnya. Membahasa orang nama moh sapi. Batur usaha karena tanaman hias, miluan tanaman Jadi hias. mungkin harus jadi pelopor lah mungkin. Nah, itu. Jadi contoh begini. Kami di sini misalkan di siar ekonomi. Contoh misalkan hal yang terkecil di dunia pertanian misalkan. Pertanian. Nah, kami mengedukasi beberapa kelompok tani, para petani kan. Nah, yang paling sulit itu kan pertama begini. Jadi kalau kita ingin berwirausaha, melakukan kegiatan ekonomi, ya kita harus kembali ke diri kita dulu. Pertama, ya kalau bakat setiap manusia saya yakin lah ya diberikan bakat oleh Allah ya. Nah, cuman ada dua, ilmu dan pengalaman. Makanya di dunia ekonomi itu pesan kami, kita kembali ke diri kita. Kalau kita mau melakukan kegiatan ekonomi, ya kita lihat ada nggak sih tahu secara keilmuan apa sih ya? Kayak semacam kita mau berwirausaha di dunia tanaman hias. Nah, tanaman hias misalkan secara keilmuannya, secara teorinya kita udah sejauh mana sih punya ilmu tentang tanaman hias? Contoh yang pertama. Yang kedua, contoh kisah misalkan mau dunia di dunia peternakan. Misalkan di peternakan domba atau kambing. Nah, sejauh mana sih keilmuan kita di dunia peternakan domba atau kambing? Itu yang pertama. Yang kedua, atau perikanan misalkan kita mau beternak ikan mas. Balik lagi, di siar ekonomi kita adalah ada tidak sih kita tuh tahu ilmu tentang dunia perikanan. Yang pertama secara teorinya, kalau ikan emas itu seperti apa sih keilmuan teorinya. Yang kedua, kita sudah ada belum pengalamannya. Nah, jadi jangan coba-coba kita berwirausaha atau melakukan kegiatan usaha yang tadi ikut-ikutan. Jadi harapan kami dari Surya Dinata Production kepada semua yang memang kita mau berwirausaha, yang tiga tadi rumusnya. Rumusnya ya. Bakatnya kita udah hobi, udah suka terhadap dunia yang akan kita kerjakan. Yang kedua, di bidang secara ya. keilmuan. Nah, di keilmuan ini kan mudah hari ini, Ketua. Dulu mah zaman kita kecil mah susah. Susah searching. Susah searching, ada Bagugan. Dunia peternakan domba kita lihat, ada tinggal YouTube-nya. klik aja ke Secara gambar, berarti secara gambaran teori. Secara ininya bisa melihat, mendengar, secara komunikasi lisannya apa, secara ininya langsungnya ada. Nah, kemudian ini yang ketiga, pesan kami di SP kepada kawan-kawan semua dimanapun berada, pengalaman. Itu ya. Jadi utama. kalau kita mau berwirausaha, harapan kami coba kita lakukan studi banding, datang ke petani ikan yang sudah berhasil. Misalkan dari kawan-kawan Karang Taruna, di antara keluarga besarnya ini ada nih yang memang pertama memang hobi dunia perikanan, yang kedua memang dia secara keilmuan teorinya udah ada. Nah, tapi dia masih lemah nih di bidang pengalamannya. Ya minimal lah, namun bahasa kitanya magang. PKL heula atuh, ikut-ikutan dulu lah. Mau satu periode kayak tanpa digaji juga supaya tahu gitu. Kalau di daerah atas tadi Brooklyn tadi, yang saya pengamatan kami SP kan, air para bakti itu kalau ketemunya persentasenya berapa? Dikasih pakan misalkan 50 kilo jadi dagingnya berapa? Ada lagi air misalkan yang Cianten misalkan. Beda lagi tuh ya. Itu beda lagi biasanya. Tergantung kualitas airnya, deras airnya, juga yang paling utama adalah pengalaman kan dalam mengurus ikannya, ngasih makannya, gitu kan. Nah, itu maksudnya pesan kami. Jadi tolong kepada seluruh keluarga besar dimanapun berada ya. Itu tadi. Jadi di dunia ekonomi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan butuh yang proses juga ya. Butuh proses. Makanya kenapa kalau di dunia pendidikan kayak di SMK ada juga kan yang harus apa tuh magang ya. Magang dulu. PSG, PKL. Kira-kira nih sepakat nggak? Ini SDM kita harus dibenahi dulu. Betul. Betul. Karena jujur aja emang SDA di Bumi Pamijan ini luar biasa sekali, Kang Uje. Mungkin Kang Uje ini hidup di Cimayang, ya tepatnya di desa Cimayang. Tapi kalau emang melihat ke desa yang di kaki gunung, itu melimpah sekali. Wah, sangat melimpah. Luar biasa sekali Pamijan. Cuman emang SDM-nya harus dibenahi. Ya, betul. Karena ketika SDA-nya melimpah, SDM-nya lemah, itu tidak akan berjalan. Ya, sepakat. Seperti itu. Betul. Jadi apa yang dibahas oleh Kang Caku sendiri, kenapa SDM? Karena kenapa tadi kita sampaikan? Kita mau usaha di bidang perikanan. Tapi sumber daya manusianya sendiri terbatas.
ilmunya terbatas, pengalamannya nggak ada. Ya tadi ngagadekeun sawah teka tebus, usahana bangkrut. Nah itu jadi permasalahan. Terus ini ada juga mungkin budaya kali ya. Nah, budaya itu udah masuk budaya juga kali. Budaya untuk atau untuk segala macamnya, ya kan? Apa kita masuk budaya seperti yang ada di aplikasi seperti ini yang tadi itu disampaikan? Nah, yang ketiga kan di CRSP itu kan ada budaya adat istiadat. Nah, apakah yang tadi itu masuk budaya juga tuh? Nah, bisa masuk nggak tuh yang tadi jadi budaya? gini, Bisa masuk adat budaya. istiadat Oh, bukan ya. budaya ke situ kali masuknya, bukan ya? Nah, sebetulnya di budaya ini tadi, intinya kan kalau di ekonomi tadi lebih kepada tadi. Kita ingin karena kuatnya bangsa ini, kuatnya Pamijahan ini, kuatnya Ciasmara ini apabila banyak lahir para wirausahawan. Betul. Karena kan jadi kitanya bisa apa ya disebutnya dengan banyaknya para wirausahawan, dia melakukan kegiatan-kegiatan usaha, otomatis ekonomi kita itu akan berputar kan. Nah, putaran uangnya akan terjadi kan di setiap wilayah. Nah itu maksudnya. Kuatnya sebuah negara ya harus ditunjang dengan kuatnya ekonomi. Melahirkan para wirausahawan. Kan kalau kan dengan adanya wirausahawan kan akan tercipta lapangan pekerjaan. Betul. Kang Uje dengan konsep misalkan di bidang usahanya di jambu kristal. Jambu kristal luar biasa kan. Jamkis. Nah, jamkisnya luar biasa. Kebutuhan sekian kan akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan. Ada 1, 2, 3 orang ya ikut bekerja, ikut memaking, mengirim. Nah, salah satunya kan. Nah, jadi kuatnya itu di situ. Misalkan nanti Kang Cakus menciptakan lagi ya, karena itu. Maksud saya kenapa di dunia ekonomi wirausaha ini tadi kembali ke SDM? Kembali lagi sekali lagi kan bukan sedikit anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah program-program. Sebenarnya. Kenapa kok bisa Nah, terjadi itu seperti kembali. ini? Misalkan tadi kayak kita bicara Karang Taruna. Karang Taruna tingkat. Jadi sama tertarik aja nih kita nih. Karang Kita Taruna masuk tingkat ke atas ya. kabupaten, Karang Taruna tingkat kecamatan, Karang Taruna tingkat desa. Nah, sejauh mana sih sumber daya manusia balik tadi kata pengurus? Sejauh mana sih bisa mengaplikasikan tadi bahwa di saat ada sebuah program itu akan dikemanakan. Kalau di dunia ekonomi berarti kan dilihat, oh di pengurus kecamatan Pamijahan ini ternyata ada potensi nih kegiatan ekonomi di bidang. Nah, ada nggak SDM-nya? Balik lagi. Betul. Jangan sampai SDM-nya ini yang tadi bakatnya memang dia tidak suka di bidang keusaha itu, ilmunya juga mereka terbatas di bidang itu, pengalamannya juga nggak ada. Jadi anggaran itu akan jadi harus sesuai dengan tupoksinya mungkin. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan sendiri. Yang ada hancur kali ya. Hancur. Ya. Jadi betul. Jadi ini program dari kabupaten ini ternyata emang aplikasinya tuh ada di desa. Di desa. Siap. Semua program yang ada di kabupaten. Bahkan mungkin Luar biasa nih dari pembahasan kita. provinsi, ya, nah secara nasional lah. Karena nanti bertumpunya nanti ujung-ujungnya tuh ada di desa. Di desa semua ya. Makanya kita harus membangun SDM dari tingkat RT, RW sampai desa. Bahkan nih kebetulan saya juga mempunyai ingin didorong juga nih sama SP ini. Siap. Mudah-mudahan nih bisa berjalan. Amin. Bantu. Karena sudah Mudah-mudahan dibantu nih. Siap, amin. Mungkin Kang Uje selaku ketua SPW melihat Siap. anggota ya di wilayah Ciasmara. Pasti tahu dong ada pasar Parabakti. Ada pasar. Itu masalah luar biasa itu. kalau kita Subhanallah. berbicara sampah, Saya lewat situ juga sampai bayangan minta Kang ampun. Uje nih sama SP, sampah itu apa? Bayangan sekilas. Iya, Bau. Iya, udah Ya. jelas itu mah. Jorok ya, jijik ya. Jijik lah, lebih jijik. Berserakan. Berserakan. Tapi saya melihat lain. Itu adalah pundi-pundi rupiah. Oke. Luar biasa betul. sekali ini. Gitu. Sosialnya benar. Nah, karena SDM-nya ini masih mungkin bukan lemah ya, belum muncul karena tidak ada konseptor. Betul. Akhirnya terlihat sampah itu menjijikan. Betul. Nah, saya mudah-mudahan bisa nih terwujud nih. Amin. Allahumma amin. Karena ternyata sampah ini ketika diolah bisa menjadi briket, ya. pupuk organik. dan bisa juga buat pakan ternak. Itu kan nilai ekonomisnya nanti ada. Iya. Gitu. Nah, kemana kita harus melangkah? Kan di kabupaten ini kan ada banyaklah dinas-dinas. Betul. Salah satunya dinas koperasi. Dinas koperasi. Bahkan saya sempat sharing lah sama ketua bidang dinas koperasi. Kalau emang ada wadahnya di suatu wilayah, Oke. tolong gitu. Saya siap membantu.
Contohnya kayak mesin pencacah itu. Makanya mudah-mudahan nih silaturahmi kita ke SP ini membawa berkah dan membawa jalan ke lebih Oke, amin. manfaat gitu. Nah tentunya kan di sini tadi kembali, ini ada banyak potensi-potensi terutama di keluarga besar Karang Taruna betul. yang mungkin selama ini ya bukan berarti kita gimana-gimana, intinya ayo kita semangat. Kita semangat, kita gali bahwa banyak program-program yang memang ada di pemerintah baik kabupaten, yang turun ke kecamatan, yang turun ke desa. Hanya saja mungkin kita maksimalkan lagi. Nah dimaksimalkannya kan tadi ada memang di gerakan ekonomi ya dilihat potensi wilayah, nah gitu. Kembali ke SDM. Jadi ada sebuah konsep ini. SDM, anggaran baru sarana. Jadi yang utama itu SDM dulu. SDM dulu ya? Seberapa besar pun anggaran yang kita miliki, tanpa sumber daya manusia yang memang tadi berdasarkan kalau kita balik kepada ekonomi. Kalau memang dia bakatnya memang ada luar biasa di situ, kemudian yang kedua ilmunya dia ada di situ, kemudian pengalamannya dia ada di situ. Nah anggaran ini misalkan dikelola oleh sumber daya manusia itu, insya Allah kan tentunya akan berhasil ya, insya Allah. Itu. Contoh misalkan tadi kata Kang Uje, segala sesuatu juga ya harus tupoksi, harus berdasarkan keahliannya, keilmuannya. Nggak mungkin kan orang yang tidak punya bakat di perikanan, dia tidak punya ilmu di perikanan, dia tidak punya pengalaman di perikanan, diberikan anggaran, ya insya Allah anggarannya akan habis. Tunggulah kehancurannya. Tunggulah kehancurannya.